Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kali ini akan kita perdalam tentang keikhlasan, yaitu ibadah karena Allah Ta'ala. Ya. Saya akan mengutip tentang surat Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Ini adalah ayat yang bagaimana kita merealisasikan ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala secara benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kata-kata inna ibadi, hamba-hambaku, baik untuk tujuan pemuliaan ataupun pengkhususan. Karena mereka melakukan ibadah seharusnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara jenis ibadah ada 4. Yang pertama, ibadah badaniyah. Di antaranya ada sholat, ada puasa, ada ruku, ada sujud, ada haji, tawaf, dan lain-lainnya yang melibatkan anggota badan. Kemudian yang kedua adalah ibadah harta. Mencakup penyembelihan hewan, nazar, zakat, sedekah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah ibadah hati. Ya. Ibadah hati ini mencakup kekhusyuan, tunduk patuh, merasa hina di sisi Allah, merendahkan diri, cinta, kasih sayang, berserah diri, kembali kepada Allah, cemas, harap, pengagungan, takut, dan lain-lainnya. Nah, itu ada hubungannya dengan hati. Yang bisa merasakan hanya orangnya. Orang lain tidak bisa merasakan. Dan yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Perkara hati. Kemudian ibadah perkataan yang keempat, ya, mencakup sumpah, ya, meminta pertolongan. Nah, nanti ada sumpah kepada Allah, ada sumpah selain Allah. Meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada Allah ataukah meminta pertolongan kepada selain Allah. Doa, permohonan perlindungan, dan lain-lainnya. Ya. Jadi keempat ibadah ini seharusnya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Bahkan ditujukan kepada nabi sekalipun atau malaikat, maka kita tergolong telah berbuat syirik. Itu menyekutukan Allah. Atau misalkan kita beribadah misalkan untuk wali Allah misalkan. Dia bernazar. Nah, dia bernazar, ya Allah, kalau saya sukses, kalau saya berhasil, kalau saya dan lain-lain, saya akan berziarah ke wali misalkan. Berziarah ke wali. Inilah perkara ibadah. Jadi ini akan ini mengandung nazar kepada wali namanya. Ini tidak sah sumpahnya. Bahkan dikatakan bahwa
hal ini adalah syirik, ya, masuk dalam kesyirikan. Jadi semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh diniatkan untuk malaikat, untuk nabi, untuk wali, orang soleh, ya. Ruku dan sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang tawaf di Ka'bah, ya. Kita diperintahkan untuk tawaf di Ka'bah, ya. Tetapi seandainya ada orang tawaf di kuburan, mengelilingi kuburan, ya, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ya, mengelilingi kuburan, inilah bentuk ibadah. Nah, maka ini terlarang, ya. Tidak boleh tawaf di kuburan atau yang lainnya, ya. Jadi ini hukumnya masuk ke dalam kesyirikan. Maka saya contohkan lagi dari Thariq bin Syihab bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada dua orang lelaki, ya, berjalan mengelilingi suatu kaum yang menyembah berhala. Maka masing-masing diberhentikan dan tidak diperbolehkan lewat. Dengan syarat bahwa mereka harus berkorban walaupun dengan seekor lalat. Bayangkan, harus berkorban walaupun dengan seekor lalat. Seandainya mereka tidak mau berkorban, maka akan dibunuh konsekuensinya. Maka yang satu dia berkorban, ya, dia mempersembahkan seekor lalat, ya. Pokoknya apakah dia disembelih atau dibunuh, ya, seekor lalat, maka dia lolos, dia selamat. Nah, kemudian orang kedua ini dia berpegang teguh dengan keimanannya, ya, dia tidak mau berkorban untuk berhala, gitu. Akhirnya yang kedua betul-betul tidak mau dan tetap teguh dengan keimanannya, maka konsekuensinya orang yang kedua ini dibunuh. Akhirnya matilah orang tersebut. Kata Rasulullah, orang yang kedua tadi inilah yang akan masuk surga, gitu. Maka kita aplikasikan dengan fenomena ya yang terjadi, ya, bahwa ada seseorang yang melewati misalkan jembatan, ya, terkadang dia membunyikan klaksonnya. Kalau ditanya bilangnya istilahnya permisi kepada penunggunya. Nah, ini adalah masalah akidah. Rasulullah melarang kita berkorban apapun untuk berhala, sama dengan kita takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah, gitu ya. Ini yang dilarang, ya, bahwa mereka penunggu tempat-tempat angker apapun, mereka adalah makhluk Allah juga. Kita harus takut hanya kepada Allah, gitu. Nah, seperti inilah ibadah yang dicontohkan pada Allah. Kita harus takut pada Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.